Saya ingin bertanya ke Kak Alima, tentu saja terkait dengan background beliau, kemudian kesibukan beliau nih. Kak Alima, backgroundnya kuliah di mana, Kak? Alhamdulillah, Alima tahun lalu baru lulus dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Bang. Wow, asli Pontianak. Asli Pontianak, KTP-nya Pontianak, lahir di Pontianak. Wah, selesai Kak ya? Berapa tahun Kak? Boleh ketahui kuliah? Nggak sampai 4 tahun sih, Bang. 3 tahun 9 bulan atau 7 bulan gitu. Duh, malu saya dengar ya. Itu malu enggak dong. Oke, berarti memang Kak Alima tuh sungguh-sungguh ya dalam pendidikan, memang mengejar target ya sebelum 4 tahun gitu. Iya, alhamdulillahnya iya, dan alhamdulillahnya juga Alima dapat lingkungan dosen, orang tua dan juga teman-teman yang mendukung itu gitu. Karena memang itu pilihan sendiri kuliahnya di jurusan itu atau sebenarnya dari orang lain gitu? Untuk jurusan itu diarahkan dari orang tua, Bang. Jadi dulunya Alima tuh sebenarnya pengennya di pertanian, tapi dari orang tua itu ngarahinnya ke hukum gitu. Dan Kak Alima nggak masalah gitu ya? Awalnya agak kurang berkenan. Oke. Tapi setelah diberi pengertian dari orang tua dan Alimanya juga berusaha untuk mengerti sudut pandang orang tua saat itu, jadi Alimah putuskan, oke, nggak masalah nih gitu kalau coba jurusan hukum. Dan Kak Alima mencoba untuk enjoy begitu ya? Betul, Bang. Dan dari enjoy itulah akhirnya lulus tepat waktu lah. Alhamdulillah. Oke, keren. Setelah lulus kesibukannya apa Kak? Setelah lulus kemarin itu pas setelah lulus Alima langsung berangkat ke Australia untuk program pertukaran pemuda dari Kemenpora. Kemudian dilanjutkan lagi setelah pulang itu Alima aktif di kegiatan pemberdayaan pemuda dan juga organisasi dan komunitas yang berfokus ke pengembangan diri juga, Bang. Oh, kenapa bisa aktif gitu? Memang suka belajar, suka ngembangin diri gitu dari kecil? Dari kuliah sih sebenarnya, atau Bang. Karena enggak ada teman jadi belajar aja terus? Enggak sih, kalau temen ada pasti. Okay. Cuma emang somehow kecemplung ya itu ke organisasi, ditarik ke kegiatan, ke komunitas gitu, Bang. Dan tentunya ada banyak yang positif didapatkan lah ya. Betul. Dari situ ya. Kesibukan lain Kak, mungkin aktif di mana gitu? Kalau untuk mungkin organisasi ya, Bang. Alima aktif di Ormas namanya Sebayu, kemudian juga di PMII, lalu sekarang juga lagi membangun komunitas sendiri namanya Distrik Muda. Oh, boleh tahu apa Distrik Muda? Distrik Muda tuh platform khusus, sebenarnya kami fokuskan ke pendidikan, hukum, dan juga pengembangan diri pemuda. Yang mana di situ untuk saat ini kami masih fokus untuk nyari engagement di Instagram sih. Maksudnya sekarang mengadvokasi orang ke di bidang hukum atau apa tuh? Memberikan kesadaran hukum atau apa tuh? Memberikan kesadaran hukum dengan cara yang lebih fun. Oke. Anak muda lah ya. Betul. Ya. Karena hukum tuh kan bawaannya tuh serem gitu ya. Ya serem, lalu mungkin untuk anak hukum kayak bosan kadang dengarnya, kayak ribet gitu kan. Banyak menghafal pasal. Banyak kata-kata atau kosakata hukum yang mungkin kurang diketahui orang awam gitu, Bang. Oke, jadi bisa dibilang Kak Alima ini aktif banget ya di luar ya. Alhamdulillah. Dan apa ya, kayak itu jadi semacam value Kak Alima, bahwa Kak Alima mungkin pengen berbagi dan berkontribusi dan begitu. Betul, Bang. Betul. Apa tuh mungkin berbagi targetnya seperti apa tuh Kak? Memang pengen jadi motivator mungkin misalnya, atau jadi pembicara atau apapun gitu? Kalau untuk yang tadi Bang Rudi bilang, sebenarnya nggak ada niatan ke sana. Sama sekali itu nggak ada yang mau jadi motivator atau mau jadi pembicara di sana sini. Itu sebenarnya nggak ada di planning dari awal gitu. Dulu pengennya cuma kayak kuliah, selesai kerja. Nah, target yang sesimpel itu gitu. Cuma somehow dari Alima yang aktif baik di dalam kampus, aktif jadi asdos dan lain sebagainya, itu membawa Alima ke titik ini di mana Alima bisa menjadi sosok yang apa ya, let's say bisa memberikan motivasi lah gitu dan menginspirasi ke pemuda-pemuda yang lain. Dan Kak Alima sekarang lagi fokus untuk mempelajari hal-hal apa yang Kak Alima kuasai begitu ya? Betul. Apa tuh Kak? Jadi lebih ke bidang apa tuh? Kalau Alima sih apa ya?
tidak ada bidang yang spesifik sih Bang. Tapi memang kalau untuk biasanya Alima ngisi itu materinya biasanya ya kayak kemarin Alima ngisi waktu salah satu kegiatan namanya di local youth camp. Itu kita camping 1 malam. Pesertanya anak-anak SMA. Itu Alima ngisi di situ dan jadi panitia juga. Nah, ngisinya materinya tuh mengenal diri sendiri. Nah, jadi kayak gimana cara kita mengenal diri sendiri, lalu step-step apa sih yang harus kita lakukan, dan juga impian kalian tuh apa sih dan cara menggapainya tuh gimana gitu. Jadi intinya mengembangkan hidup. Betul. Mengembangkan kapasitas dan sebagainya, itu keren sih. Oke. Kak Alima boleh tahu agak deep sedikit di pertanyaannya, deep sedikit gitu. Bahkan deep dalam banget gitu bisa jadi. Takut. Apa ketakutan terbesar sekarang, Kak? Beneran menakutkan dong. Ketakutan terbesar sekarang. Let's say apa ya? Mengecewakan orang tua sih. Ya. Dan sekarang lebih besar ketakutannya. Mungkin dulu takut juga gitu. Ya dulu takut juga, cuma ya udah gitu kan. Masih ada waktu lah kalau dulu tuh kayak kuliah dulu atau apa dulu. Kalau sekarang karena udah banyak yang diuruskan, masih ada peran-peran yang memang belum selesai. Dan sekarang lebih bertambah besar ketakutannya. Why? Apa ya? Alima tahu kalau orang tua tuh tidak akan ini orang tua Alima ya Bang. Karena Alima yakin semua orang tuh berbeda. Ini orang tua Alima tuh sejauh ini tidak menuntut Alima, kan sekarang Alima belum punya pekerjaan tetap nih Bang ya. Cuma freelance, ngambil job sana sini gitu. Nah, orang tua Alima tuh sejauh ini tidak yang menuntut yang semenuntut itu gitu untuk punya pekerjaan tetap atau melanjut S2 atau apa tuh enggak yang semenuntut itu gitu. Nah, cuma Alima tahu nih orang tua Alima nih karena tidak menuntut, mereka ini percaya sama Alima gitu kan. Nah, karena mereka percaya dan yakin kalau oh ini anak bisa nih gitu, udah cukup diarahkannya gitu kan. Jadi itu letak awal kenapa Alima merasa takut untuk mengecewakan orang tua gitu sih. Karena ya orang tua nunggu kabar aja gitu ya. Ya, nah sedangkan Alima sendiri belum bisa nih memberikan kepastian kabar tersebut. Lagi berproses ya. Betul. Oh keren. Betul sih, dan itu normal ya. Tetap sebagai orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya, dan anaknya juga pengen yang terbaik memberikan ke orang tua. Betul. Keren sih, dan itu memang di fase setelah lulus kuliah rata-rata seperti itu ya. Kak Alima yang ngalaminnya dan sedang berjuang lah ya, lagi melewati fase itu. Oke. Apa perbedaan Kak Alima sekarang, umur boleh tahu berapa? 22 tahun. Oke. Apa perbedaan Kak Alima sebelum 20 dan setelah 20 Kak? Perbedaannya kalau sebelum 20 tahun tuh belum sepede sekarang. Kalau sekarang udah lebih pede, udah bisa ngomong nih di sini nih. Kalau dulu cuma sekedar perkenalan sih Bang. Kenapa? Introvert? Karena memang dulu itu pernah dibully. Pernah, tapi pas SD. Itu pun ya udah lupa sih sebenarnya. Udah enggak membekas benar ya. Enggak begitu membekas. Enggak trauma gitu ya. Enggak. Alhamdulillah. Lebih ke memang anaknya enggak banyak ngomong juga sih Alima gitu. Emang ya udah, kalau ada orang ngajak ribut ya terserah gitu. Ya ribut ya sendiri. Nah itu kan sampai pada di titik pengen ngobrol, bahkan pengen menginspirasi banyak orang, itu kan kayak berbanding terbalik kan. Iya betul. Paling pengen terlibat ya, pengen ikut ya gitu kan, tapi di belakang layar. Tapi justru jadi memberi manfaat itu kan di depan layar ya. Nah itu berbanding terbalik dengan di sebelum umur 20-an. Apakah ada semacam quotes yang kemudian merubah atau buku atau kisah hidup orang lain atau apapun yang membuat Kak Alima tuh jadi kayak gitu berubahnya gitu? Lagi-lagi ini dari orang tua sih Bang. Jadi orang tua Alima tuh selalu menekankan kalau misalnya jangan pernah mau jadi penonton. Oke, jadilah aktor utama di situ. Nah jadi mungkin dari doktrin tersebut ya, dari doktrin tersebut Alima tuh mungkin secara tidak sadar mencari wadah-wadah positif gitu, di mana sih Alima nanti bisa mendapatkan pengaruh dan juga lingkungan yang positif untuk mengembangkan diri Alima. Tapi lagi-lagi memang dari dulu itu tidak pernah berekspektasi membayangkan bakal bisa nih ngomong depan kamera, ngomong di podcast kayak gini tuh tidak pernah sekali. Tidak pernah ya. Pada akhirnya ya orang pendiam pun dia akan mikir ya,
Betul. Mau sampai kapan pendiamnya, pendiam yang memang pendiam ya. Pada akhirnya kan kita realistis juga bahwa kita harus berhubungan dengan orang, berkenalan dengan orang, dan itu yang Kak Alima juga alami ya tentu ya. Iya betul Bang. Jadi kayak dulu tuh pas awal-awal masih kayak literally setakut itu buat ngomong sama orang. Kayak Alima tuh selalu menekankan kayak enggak apa-apa. Cuma sebentar kok ini. Enggak lama. Iya. Betul. Oke, berarti ini soal apa ya tadi itu soal kepercayaan diri ya. Betul. Dan itu ada peran orang tua di situ ya Kak ya. Oke, apa sih yang membuat ya orang tuh quarter life crisis dan apa sih yang pada akhirnya orang tuh terjebak dan tidak bisa kayak mencari solusi sendiri gitu dan dia akhirnya terjebak ke quarter life crisis? Menurut Alima, terkadang terlalu fokus ke hal-hal negatif sampai melupakan hal-hal positif apa yang udah dia punya gitu. Okay. Dia terlalu fokus ke apa ya, hal-hal yang menyakiti diri dia sampai dia lupa nih, oh ada loh hal-hal positif lain, hal-hal yang sayang sama aku gitu. Itu kalau orang yang memang insecure kayaknya cemas tuh sedikit melihat cahaya gitu ya. Iya betul. Karena dia memang berkaca pada latar belakang pengalaman sebelumnya yang isinya mungkin memang kegagalan negatif dan dia coba kapitalisasi itu, membayangkan itu dan makin jadi gitu ya. Ditambah lagi ndak ada sisi eksternal yang mendukung dan mengcounter itu ya Kak Alima. Tapi kalau Kak Alima sendiri di fase quarter life crisis nih ada ndak hal-hal yang menjadi jalan keluar gitu bahwa ternyata fase quarter life crisis Kak Alima nih ternyata bisa dihandle dengan bantuan secara internal ataupun eksternal. Kalau boleh itu apa-apa aja tuh? Yang pertama sadar dulu sih Bang. Kalau misalnya ini nih fase yang normal dan terjadi ke semua orang gitu. Nah entah di saat kapan kita nggak tahu kalau misalnya orang tersebut lagi mengalami masa itu gitu kan. Nah itu yang pertama kita harus sadar dulu nih, aware dulu. Lalu yang berikutnya jangan berharap ke orang untuk approach ke kita atau jangan berharap ke orang untuk menyembuhkan kita gitu atau menyelamatkan kita dari fase itu gitu. Jangan nunggu ya. Jangan nunggu, tapi kita sendiri nih gimana sih caranya kita mencari jawaban itu atau gimana sih caranya kita kalau misalnya dari jawaban tersebut tuh menyakiti kita gitu kan atau kayak hal-hal yang kita pikirkan itu tuh menyakiti kita. Nah, gimana cara kita bangun dari situ, bangkit dari situ. Kita kan bisa berpikir ya Bang ya. Betul. Kayak harus tahu dulu gitu, cari tahu caranya. Sekarang kita udah punya handphone segala macam gitu kan, udah banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya kalau memang hal-hal tersebut masih belum lagi, rasa Alima tidak ada salahnya untuk coba cerita gitu kan ke orang-orang terdekat. Jadi kalau memang udah merasa sangat tidak tertolong lah istilahnya ya, gitu boleh mulai cerita nih kayak aku kayaknya nggak sanggup menghandle ini sendirian gitu. Boleh kasih saran atau masukan atau kayak cerita ke orang tua, teman-teman atau mungkin coba ke psikiater kali ya Bang ya. Psikolog. Psikiater udah parah sih. Oh iya. Psikolog ya Bang. Ya. Oh keren sih. Dan kayaknya pada akhirnya fase yang namanya fase lah ya akan berlalu sebenarnya kan. Cuman apa ya, kayaknya sebetulnya kita waktu kecil itu udah quarter life crisis juga, tapi bukan quarter gitu. Iya. Kenapa disebut quarter? Karena gini, bahkan kita waktu SMP, SMA, kuliah tuh kita kan mempertanyakan diri juga sebenarnya. Iya, betul, Bang. Kemana sih aku ke depan, bakat minat aku dan segala macam, belum ada kepastian. Tapi 20 itu kayak krisis dari dalam, tapi juga di luar tuh ada tuntutan. Iya, betul. Karena kalau dulu krisis dari dalam doang, tuntutan dari dalam doang, kok harus lebih baik, kok harus ini. Tapi enggak ada tuntutan dari luar tuh, karena masih muda kan. Iya. Masih SMP, masih SMA. Tapi kalau di umur 20-an, itu kayak tekanan dari dalam, kita mempertanyakan eksistensi kita, tapi tekanan dari luar. Ya, ekspektasi sosial sih Bang. Ekspektasi sosial nih, Ma ya. Ya betul Bang. Oke. Dan sejauh ini fase quarter life crisis yang dialami oleh Alima tuh separah apa dan seberat apa kalau memang itu berat? Atau sebenarnya sesuatu yang tidak menjadi sebuah kendala yang berarti walaupun saya tengah mengalami ini gitu. Apa ya? Alima agak segan mau cerita karena takutnya terbuka. Itu juga. Lalu yang kedua, hal yang menurut Alima berat belum tentu di mata orang lain itu berat gitu. Itu sih. Jadi kayak itu yang kadang bikin takut dibilang terlalu drama lu.
kayak gitu. Itu juga sih yang kenapa Alima dibilang cukup tertutup kadang. Iya. Yang jelas sedang mengalami quarter life crisis. Iya, betul. Dan sedang berjuang untuk ya menghadapinya lah. Betul, Bang. Agar memang lulus, berhasil segala macam ya Alima ya. Oke, kalau boleh tahu, mungkin sedikit walaupun sudah sudah di bocorin tips-tipsnya, tapi ada gak tambahan lagi terkait misalnya anak-anak pada umumnya nih yang umur 20-an atau masuk di umur 20-an yang sedang mengalami quarter life crisis yang memang bingung hidupnya mau ngapain. Bisa tambahin lagi nggak apa nih yang harus mereka lakukan di A5? Coba cari lingkungan positif sih, Bang. Cari lingkungan positif, komunitas positif. Yang kadang kan salah satu hal yang makin bikin kita terbebani itu kan ada di circle yang toksik gitu ya. Nah, itu menurut Alima kalau memang lingkaran itu sudah sangat meracuni gitu, lebih baik ditinggalkan, atau kalau memang udah nggak bisa ya dihindari lah gitu. Lalu juga mungkin boleh nih ikut kegiatan-kegiatan yang mengarah ke gimana cara ngomongnya ya, kegiatan-kegiatan yang dimana di situ tuh kita bisa cerita tentang apa sih yang kita alami tanpa beban gitu. Nah, kemarin Alima baru ikut tuh, Bang. Kegiatan dari kemarin namanya? Apa komunitas? Iya, kerjasama juga dengan komunitas Alima, Distrik Muda. Distrik Muda. Dengan PII juga. Kok kelima Tentang apa? Intinya di kegiatan itu tuh kita bisa mendengarkan materi tentang penyembuhan diri, lalu juga cara memvalidasi emosi kita tuh gimana. Nah, di situ juga bisa tuh dapat kesempatan buat sharing-sharing juga, dan nanti di bulan depan itu kita juga akan ada kegiatan camping gitu, Bang. Keren. Bisa di bawah ini. Menarik banget. Intinya harus aktif gitu ya. Betul. Bahwa kita harus deteksi nih, misalnya kalau kita menghadapi sesuatu yang memang lumrah di usia sekian dan kita bingung mau ngapain, tetap ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Betul, dibanding kita berdiam diri di rumah. Dan saya kira di Pontianak sudah banyak ya komunitas-komunitas yang positif ya. Karena gini, kadang segala sesuatu tuh kadang ada orang yang percaya dia bisa ngelakuin sendiri gitu. Nah, itu juga sebenarnya bisa jadi ada opsi kedua, salah satunya kita bisa terbuka juga dengan orang lain, baik kita mendengarkan orang maupun kita juga gini, bukan kita dapat ilmu atau gimana ya, tapi kita mencurahkan ekspresi kita gitu kan. Betul. Sehingga ekspresi negatif kita tuh bisa keluar gitu. Dan ada loh orang yang mau mendengarkan. Sebenarnya Alima juga suka mendengarkan kan? Suka mendengarkan gitu. Jadi kalau boleh tahu apa yang sedang Kak Alima perjuangkan Kak saat ini, Kak? Untuk yang sedang Alima perjuangkan, mungkin lanjut studi sih, Bang. Ya. Hukum. Ya, hukum. Jadi juga lagi riset juga, beasiswa juga sambil ngembangin portofolio, CV juga buat persiapan lanjut studi lagi. Amin. Dalam negeri, luar negeri? Insya Allah, mohon doanya Bang, mau coba ke luar negeri. Wah, mantap. Keren kan, ada kawan kita kan? Iya. Luar negeri kan? Nanti kita diajak kan? Oh, boleh. Nanti aku mau bawa. Keren banget sih Kak Alima, semoga tercapai dan prosesnya juga dilewati dengan sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan. Pertanyaan berikutnya mungkin ini bisa jadi terakhir gitu ya. Jika hanya ada satu nasihat nih Kak Alima yang bisa Kak Alima sampaikan ke anak-anak muda sekarang gitu ya, yang mungkin lagi bingung dalam hidupnya dan mengalami fase quarter life crisis, apa nasihat terbaik yang Kak Alima bisa berikan untuk mereka? Untuk nasihat mungkin Hai gengs, jadi mungkin satu hal yang udah Alima mention juga sebelumnya, jangan hanya melihat hal-hal negatif yang terjadi gitu, karena itu hanya menambah beban pikiran kalian, hanya membuat kalian makin pusing dengan semuanya. Tapi coba lagi lihat ke perspektif lain, ke sisi lain
dari hidup kalian hal-hal positif apa sih yang udah terjadi gitu. Jangan cuma fokus ke hal-hal buruknya lah gitu kan. Jadi agar kalian dapat lebih tenang, agar kalian dapat lebih mudah gitu menemukan jawaban dari apa yang kalian cari selama ini. Wow, keren. Menurut Kak Ima manusia tuh unik ya. Sangat unik. Dan punya potensi ya. Semua orang Artinya berbeda. tidak ada alasan sebenarnya kalau kita terlalu berlarut-larut dalam insecure dan mengutuk diri sendiri bahwa diri sendiri nggak punya bakat, minat dan segala macam. Betul. Semuanya kita akan tahu. Bukan ini kata-katanya. Kita tidak akan tahu kita bisa apa sampai kita mencobanya. Wow. Karena kalau nggak coba tuh ya nggak akan pernah tahu. Betul. Jadi gagal duluan gitu ya. Oke, menarik, sangat menarik. Dan terima kasih Kak Alima sudah bersedia berbagi sharing di program Dengerin Cerita. Sekali lagi makasih banyak Kak Alima. Dan mungkin ada closing statement dari Kak Alima? Closing statement, apa ya? Mungkin untuk kalian di luar sana yang sedang menghadapi quarter life crisis, semangat teman-teman. Dunia tidak berakhir begitu saja. Oke, dan tidak sendirian. Tidak sendirian juga. Yakinlah kalian gak sendiri dan betul. Coba lihat kiri kanan kalian, pasti masih ada teman-teman dan keluarga kalian yang selalu setia mendukung kalian.